Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judita Gempitasari dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu semester 5A. Di sini saya akan memberikan layanan informasi tentang pengembangan diri siswa tentang bakat. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang, sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi. Bakat itu sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik. Singkat kata, ini adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Beberapa upaya kreatif memungkinkan kalian untuk menjelajah kemampuan alami dan menentukan bakat terpendam. Bagaimana caranya? Caranya yaitu, yang pertama, ikuti tes kepribadian. Yang kedua, cari tahu hal yang disukai. Yang ketiga, ada tanyakan pada teman kelebihan dan kekurangan kalian. Yang keempat, gali kembali ingatan masa kecil, apa yang suka kalian lakukan. Yang kelima, ada punya hobi, amati itu dengan baik. Yang keenam, buat catatan harian. Yang ketujuh, ada perhatikan bakat pada orang lain. Adapun contoh bakat, saya memberi salah satu contoh bakat, yaitu bakat dalam bidang seni. Dalam bidang seni tersendiri, ada seni rupa. Ini adalah contoh dari bakat dalam seni rupa. Yang ini ada bakat dari seni tari, ini seni musik, seni teater atau drama, dan seni sastra. Cara mengembangkan bakat yang mudah untuk dilakukan. Yang pertama, lakukan banyak latihan. Lakukan banyak latihan, Anda harus melakukan banyak latihan untuk semakin mengasah bakat yang Anda miliki. Semakin banyak latihan yang Anda lakukan, juga membuat Anda semakin ahli dalam suatu bidang. Latihan akan meningkatkan kuantitas serta kualitas diri Anda. Di samping itu, Anda juga perlu terus memotivasi diri Anda untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua ada latih kreativitas. Kreativitas sangat dibutuhkan untuk berbagai hal saat ini. Begitu juga dalam rangka mengembangkan bakat. Anda harus mulai mengasah kreativitas dalam mendukung pengembangan bakat. Anda bisa melatih kreativitas dengan mengamati berbagai hal di sekitar Anda atau melihat aktivitas serupa dengan bakat yang Anda miliki. Kreativitas dapat membantu Anda untuk mengeksplorasi bakat dalam diri Anda dan sejauh mana Anda bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga ada pastikan bahwa lingkungan Anda mendukung. Pastikan bahwa lingkungan Anda mendukung dalam pengembangan bakat Anda. Lingkungan bukan hanya orang-orang di sekitar Anda, namun juga mengacu pada segala sumber daya yang ada di dalamnya. Lingkungan termasuk juga berbagai fasilitas dan juga biaya yang Anda perlukan dalam mengembangkan bakat. Dukungan dari lingkungan akan memudahkan Anda dalam proses mengembangkan bakat. Beranikan diri Anda. Banyak orang yang tidak berani dalam mengembangkan bakatnya. Ada berbagai hal yang menjadi faktor pengaruh tersebut, bisa karena penghasilan yang didapatkan kecil, dan berbagai masalah sosial lainnya. Anda perlu berani menjalani tantangan bagi diri Anda. Tantangan akan membuat Anda lebih matang dan lebih baik dalam melakukan sesuatu. Kenali berbagai faktor penghambat. Anda selanjutnya harus mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Anda dalam mengembangkan bakat. Mengidentifikasi faktor ini akan memudahkan Anda dalam mencari jalan keluar atau penyelesaian. Anda bisa memulai dengan menggolongkan faktor mana yang mudah untuk diatasi dan faktor yang sulit untuk diatasi. Jika Anda telah menggolongkannya, maka Anda bisa lebih mudah dalam menyelesaikannya. Hal-hal di atas merupakan cara mengembangkan bakat yang bisa Anda lakukan. Sekarang saatnya bagi Anda untuk mengembangkan bakat dalam diri untuk kemajuan karir Anda. Mengembangkan bakat sendiri memiliki manfaat dan penting.
Yang pertama, untuk mengetahui potensi diri. Bakat merupakan kemampuan yang lebih menonjol daripada orang lain. Yang lain, baik secara intelektual maupun secara praktis. Yang kedua, untuk merencanakan masa depan, dengan mengetahui bakat yang dimiliki, kita bisa merencanakan, mengembangkannya, dengan demikian juga turut merencanakan masa depan. Yang ketiga, untuk menentukan tugas atau kegiatan, efektivitas pekerjaan sangat tergantung dari bekal kemampuan yang dimiliki ketika aktivitas pekerjaan sesuai dengan bakatnya. Tentunya hasilnya akan lebih jauh lebih bagus atau lebih maksimal dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat atau potensinya. Dengan mengetahui bakat yang dimiliki, kita bisa memilih kegiatan apa yang kita lakukan sesuai dengan bakat yang dimiliki. Pengembangan bakat juga memiliki faktor. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor kepribadian. Yang ketiga, faktor lingkungan keluarga. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan sekolah. Terima kasih, itulah layanan informasi yang saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.